Halo anak-anak kelas 8, kembali lagi di program belajar IPA Fisika bersama Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai pembahasan soal IPA Fisika dengan materi gerak lurus. Sebelum kita lanjut, pastikan ya kalian semua sudah subscribe channel YouTube Ibu Santi. Baik anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kita. Diawali dengan sebuah kata motivasi terlebih dahulu, yaitu setiap orang pasti mempunyai masalah dalam hidup. Yang membedakannya adalah bagaimana cara kita merespon terhadap masalah tersebut. Ada dua cara dalam merespon suatu masalah anak-anak. Yang pertama, ketika kita menganggap masalah sebagai batu sandungan, maka masalah dapat membuat hidup kita terjatuh, terluka, bahkan kita bisa terhenti berproses. Tetapi cara yang kedua, ketika kita memandang masalah sebagai sebuah batu pijakan. Batu pijakan yang dapat membuat hidup kita untuk melangkah lebih maju atau melangkah naik lebih tinggi lagi. Jadi pastikan ya anak-anak ya, jadikan semua masalah yang kita hadapi saat ini sebagai sebuah batu pijakan. Percaya deh bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dari masalah yang kita hadapi, kita akan memiliki pengalaman hidup yang sangat berharga. Nah, pastinya membuat hidup kita jadi lebih baik, lebih berkualitas, lebih kuat lagi, lebih bersemangat lagi. Oke, kita akan mulai dengan materi fisika gerak lurus. Pengertian gerak. Gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Di sini ada sebuah rumah, kemudian tidak jauh dari rumah ada sebuah kafe. Ada seorang bapak berjalan dari rumah menuju kafe. Nah, anak-anak dalam hal ini yang menjadi titik acuan itu ada dua, bisa rumah atau kafe. Sedangkan bendanya atau yang bergeraknya di sini adalah si bapak, gitu ya. Apabila kita melihat dari rumah, maka kita mengatakan bapak bergerak menjauhi rumah. Sebaliknya, bila kita berada di dalam kafe, maka kita mengatakan bahwa bapak tersebut bergerak mendekati kafe. Jadi sekali lagi, gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Keberadaan titik acuan ini sangat penting ya anak-anak ya, yaitu pengamatnya. Berikutnya lintasan gerak. Jadi perubahan posisi terhadap titik acuan itu nanti akan menghasilkan yang namanya lintasan gerak anak-anak. Kita lihat ya di sini. Di sini ada seekor serangga yang sedang bergerak anak-anak atau dia mengalami perubahan posisi. Titik A adalah titik awalnya dan titik B di sini merupakan titik akhirnya. Nah, garis yang berwarna biru ini yang kita sebut sebagai lintasan geraknya. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada sebuah benda, ini anak-anaknya yang berwarna hijau, ini yang kita sebut sebagai lintasan gerak. Jadi kemana ya perubahan itu diikuti anak-anak. Nanti akan terbentuk yang namanya lintasan. Ini contoh yang ketiga anak-anak. Ini ada orang bergerak gitu ya ke kanan, kemudian dia berbalik arah ya ke kiri. Berarti ini lintasannya bolak-balik anak-anak ya, ke kanan kemudian ke kiri. Nah, dari contoh lintasan gerak ini anak-anak, kita dapat menentukan yang namanya jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan seluruhnya yang ditempuh oleh benda tanpa dipengaruhi arah geraknya. Jadi jarak di sini panjang lintasan seluruhnya atau totalnya anak-anak. Jadi ini yang berwarna biru ini kalian ukur gitu ya. Tentunya kalau lintasannya tidak teratur seperti ini kita perlu alat bantu. Kalau misalnya semut gitu ya, lintasan semut kan kecil ya, kita bisa menggunakan benang kasur. Sedangkan kalau yang ini anak-anak ya, ini kalian bisa lihat yang namanya jarak, berarti yang berwarna hijau ini anak-anak ya, dijumlahin semua nih yang berwarna hijau yang dilalui oleh bendanya ini 10 km, 10 km, 10, 10, 15, 10, dan 5, ini dijumlahin semua, itulah jaraknya, 70 km. Nah, untuk yang ini ya, yang ketiga, tinggal ditambahin juga. Dia ke kanan 6, ke kiri dia bergerak 4. Jadi jaraknya nanti 10 meter. Berbeda dengan perpindahan anak-anak. Kalau perpindahan, itu adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda
berupa garis lurus dari titik awal ke titik akhir dengan memperhatikan geraknya. Jadi bisa dikatakan yang namanya perpindahan itu adalah garis lurus yang menghubungkan antara titik awal dan titik akhir dan ada arahnya. Nah, kalau kita kembali melihat 3 contoh gambar ini, yang dimaksud dengan perpindahan pada gambar pertama, ini adalah garis lurus yang berwarna merah. Ini menunjukkan perpindahannya anak-anak. Ya, ini arahnya nggak bisa diabaikan. Kalau gambar kedua ini yang berwarna biru, itu perpindahannya. Ini yang berwarna biru ya. Jadi garis lurus yang menghubungkan titik awal dan titik akhir. Sedangkan untuk gambar yang ketiga, kita tinggal lihat titik awalnya di mana. Kan di sini nih di 0 meter, titik akhirnya ada di 2 meter. Berarti si orang ini hanya berpindah sejauh 2 meter sebenarnya ke kanan. Ingat ya anak-anak ya, Ibu Santi sudah pernah menjelaskan tentang perbedaan jarak dan perpindahan pada penjelasan Ibu sebelumnya. Kalau lupa, silakan buka lagi video tentang gerak di channel YouTube Bu Santi. Berikutnya gerak lurus. Yang dimaksud gerak lurus adalah gerak dengan lintasan berupa garis lurus dan arahnya tetap anak-anak. Jadi di sini ada 2 kata penting untuk menggambarkan yang namanya gerak lurus anak-anak. Yaitu yang pertama, ini ya, lintasannya berupa garis lurus. Kemudian yang kedua, itu arahnya tetap. Jadi tidak boleh berubah arah. Kalau udah ke kanan terus. Kalau ke kiri terus ya. Tidak boleh mengalami perubahan arah. Ini untuk gerak lurus, catatan khusus ya. Lintasannya berupa garis lurus dan arahnya itu tetap. Contohnya di sini anak-anak ada seorang anak membawa balon ya. Kita tulis aja. Ini posisi awalnya ya anak-anaknya di sini. Ini kita tulis di sini sebagai posisi awal. Posisi awal anak ada di sini. Kemudian kita akan melihat anak ini bergerak lurus. Lurus ya. Lintasannya berupa garis lurus dan arahnya tetap. Nah, di sini anak-anak kita dapat melihat ada posisi akhir. Ini ya, kita tulis dulu di sini. Posisi akhir. Dari penjelasan sebelumnya, kita dapat menentukan ini lintasannya nih anak-anak. Kita gambar di sini, ini lintasannya. Lintasannya berupa garis lurus. Nah, misalnya nih, antara posisi awal dan posisi akhir ini kita ukur gitu ya. Ternyata berpisah sejauh 50 meter nih anak-anak. Misalnya. Dari contoh gerak ini kita dapat mengatakan jarak yang ditempuh oleh anak, ya ini lintasannya kan lurus ya, jaraknya 50 meter. Kemudian perpindahannya, ini menghubungkan posisi awal dan posisi akhirnya juga 50 meter. Jadi dapat dikatakan untuk gerak lurus, nilai jarak itu sama dengan nilai perpindahannya anak-anak. Ya, nilai jarak itu sama dengan nilai perpindahannya. Yaitu untuk anak ini senilai 50 meter. Sampai sini bisa ya anak-anak ya? Jadi sekali lagi untuk gerak lurus, catatan pentingnya adalah gerak dengan lintasan berupa garis lurus dan arah tetap. Hal ini menyebabkan nilai jarak sama dengan nilai perpindahannya. Selanjutnya, nah ini ya, untuk gerak lurus berlaku jarak sama dengan perpindahan. Berikutnya dilambangkan dengan huruf S. Untuk memudahkan kalian mengingatnya, S ini bisa dikatakan berasal dari kata space atau spasi. Kan kalau kalian menulis, mengetik gitu ya, antar kata itu ada kasih spasi ya, kasih jarak gitu anak-anak. Satuannya ini bisa meter, bisa kilometer. Kemudian waktu dilambangkan dengan huruf T dari kata time. Satuannya sekon ya, atau bisa juga jam. Nah, konsekuensi atau akibat dari nilai jarak dan perpindahan yang sama, itu juga menyebabkan nilai kelajuan dan kecepatannya juga bernilai sama. Ini otomatis anak-anak ya. Jadi, sekali lagi,
nilai kelajuan dan nilai kecepatan itu sama dikarenakan ini loh, jarak dan perpindahannya juga bernilai sama anak-anak. Nah, untuk kelajuan dan kecepatan itu nanti dilambangkan dengan huruf V. Diambil dari kata velocity. Satuannya meter per sekon atau kilometer per jam. Jadi nanti untuk satuan ada dua pilihan ya anak-anak ya. Kalau misalnya kelajuan kecepatannya meter per sekon, otomatis jaraknya dalam meter, waktunya dalam sekon. Tapi kalau nanti di soal, kelajuan kecepatannya dalam kilometer per jam, berarti jaraknya itu dalam kilometer, waktunya harus diubah ke dalam jam. Nah, dari sini kita dapat merumuskan sebuah persamaan atau sebuah rumus gitu ya, yaitu V sama dengan S per T. Jangan lupa V itu kelajuan atau kecepatannya. S menunjukkan jarak atau perpindahannya, T-nya itu waktu. Dan ada segitiga rumus seperti ini anak-anak. Posisi S di atas, V dan T di bawah. Masih ingat ya cara penggunaan segitiga rumus? Untuk yang sejajar itu dikalikan. Jadi kalau kalian mau cari S, maka ini rumusnya V dikali T. Tapi kalau atas bawah itu nanti hubungannya adalah pembagian. Misalnya mau cari T, berarti nanti rumusnya S dibagi V, seperti itu. Oke, kita akan coba langsung dengan mengerjakan ya, mengerjakan contoh soal yang ada anak-anak. Kita lihat soal yang pertama. Ubahlah menjadi satuan yang sesuai. Nih, jadi kita konversi satuan dulu anak-anak. Ya, tadi kan untuk kecepatan ada dua kemungkinan satuan yang digunakan. Bisa kilometer per jam, bisa meter per sekon. Nah, langkah awal kita harus bisa dulu menentukan atau mengkonversi, mengubah satuan untuk kecepatan dan kelajuan ini. Yang pertama, ini ada soal 36 km per jam, ditanya berapa meter per sekon. Nah, caranya anak-anak seperti ini. Kita lihat ya. 36, tuliskan dulu 36 anak-anak. Kan kita mau mengubah satuan ini ya. Kita mau mengubah kilometer per jam menjadi meter per sekon. Jadi kita ubah satu persatu. Kilometer diubah dulu ke meter. Nah, kilometer ke meter kan caranya dikali 1000 anak-anak. Jadi nanti ini yang kilometernya kita ubah jadi 1000 meter. Kemudian ini ada per ya. Jam mau diubah ke detik, ke sekon. 1 jam itu kan bernilai 3600 sekon atau detik. Jadi nanti langkah selanjutnya adalah 36 dikali gitu ya anaknya 1000 meter per 3600 sekon. Angka ini didapat dari tadi ya, km ke meter 1000, jam ke sekon itu 3600. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menyederhanakan anak-anak. Ini kan ya bisa dicoret nih. Kalau kalian lihat di sini. Ini bisa dicoret ya. Nih, nolnya bisa dicoret dulu. Seperti ini. Maka nanti tersisa yang di dalam kurung itu 10 per 36 anak-anak. Selanjutnya, kita tinggal mengalikan. Jadi 36 dikali 10 per 36. Ini 36 sama 36-nya kan boleh dicoret ya. Nih, ini boleh dicoret anak-anak. 36 sama 36-nya. Jadi 1 gitu kan. Nah, 1 kali 10. Ya udah ini hasilnya 10 meter per sekon. Jadi hasilnya adalah 10 meter per sekon. 36 km per jam itu sama dengan nilainya 10 meter per sekon. Berikutnya, yang kedua, ini kebalikannya. Dari meter per sekon mau diubah menjadi kilometer per jam. 15 meter per sekon berapa kilometer per jam? Caranya sama anak-anak. 15-nya tulis dulu ya 15. Kemudian meter ke kilometer ini kebalikannya. Berarti dibagi ya, meter ke kilometer itu dibagi 1000. Jadi kita tuliskan di sini 1/1000 kilometer. Terusnya per ya, per dulu nih. Sekon mau diubah ke jam, itu kan dibagi 3600. Jadi 1 per 3600 jam. Selanjutnya, kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung ini anak-anak. Masih ingat ya materi matematika SD deh, kayaknya pernah. Kalau perkalian pecahan biasa, pembagian ya maksud Ibu, pembagian pecahan biasa itu nanti bisa kita ubah ke dalam bentuk perkalian.
Jadinya seperti ini anak-anak yang di dalam kurungnya. 1/1000 ya kan tadi dibagi 1/3600. Diubah ke bentuk kali, itu jadinya 1/1000 kali. Nah, pembaginya tuh dibalik posisinya ya. Dikali 3600 per 1. Masih ingat ya semuanya? Selanjutnya, jadi nanti 15 yang di dalam kurung kita mendapatkan nilai 3600 per 1000. Nah, caranya sama anak-anak seperti yang tadi kita sederhanakan. Dicoret-coret dulu ya, kita sederhanakan nih. Ini nolnya boleh dicoret dulu 1, ini juga dicoret. Ini juga coret lagi yang atas 1 ya, jadi dicoret 2 nih anak-anak nolnya. Maka nanti yang tersisa adalah bilangannya 36/10 yang di dalam kurung. Nah, seperti itu anak-anak. Kalau sudah kita sederhanakan, tinggal 15 dikali 36/10. Bisa kan ya main coret-coretan aja nih anak-anak seperti ini Ibu tunjukin ke kalian ya. 10 sama 15 sederhanain dulu, masing-masing dibagi 5. 10 dibagi 5 itu 2. Kemudian 15 dibagi 5 itu hasilnya adalah 3. Ya. Nah, kemudian 36 dibagi 2 anak-anak. Ini kan masih bisa ya, 36 dibagi 2. Jadi 1, 36-nya nanti jadi 18. Nah, itu. Maka nanti yang tersisa adalah 3 dikali 18. Ya. Nih, tersisa 3 dikali 18. Di mana hasilnya adalah 54 km per jam. Jadi, sekali lagi nih anak-anaknya di sini, yang pertama tadi A, 36 km per jam itu setara dengan 10 meter per sekon. Kemudian 15 meter per sekon itu nilainya setara dengan atau sama dengan 54 km per jam. Bisa ya? Kita akan lanjut ke nomor berikutnya. Contoh yang kedua. Maria dan Ken bersepeda ke rumah Grace yang berjarak 2,7 km nih ya anak-anak boncengan. Dalam waktu 15 menit. Tentukan kecepatan Maria dan Ken dalam meter per sekon. Cari kecepatannya. Anak-anak seperti yang sering Ibu sampaikan ya ketika Ibu memberikan penjelasan kepada kalian semua, bahwa langkah pertama untuk mengerjakan soal fisika, kita mendata dulu. Dari soal kita diberi nilai besaran apa saja gitu ya. Ada besaran apa aja sih? Nah, kalau kita lihat di sini, ini anak-anak yang pertama, berjarak ya, ada jarak 2,7 km, kemudian ada waktu 15 menit. Nah, inilah yang akan kita data nih untuk selanjutnya. Kita tulis di sini diketahui dari soal ya, jarak atau S sama dengan 2,7 km. Diubah ke meter anak-anak, kenapa? Karena ini loh, soalnya kan yang diminta mencari nilai kecepatan dalam satuan meter per sekon anak-anak. Nih yang dimintanya, dalam meter per sekon, seperti itu. Makanya ini kilometernya diubah dulu ke meter. Jadi 2.700 meter. Berikutnya, ada waktu. Waktu 15 menit, kita harus ubah dulu ya ke detik. Caranya dikali 60, karena 1 menit itu kan bernilai 60 sekon. 15 dikali 60, nanti hasilnya adalah 900 sekon. Yang ditanya, kecepatannya berapa meter per sekon anak-anak. Nah, jawab, tuliskan dulu rumusnya. Kita punya rumus V sama dengan S per T. Kemudian masukkan nilainya. V sama dengan, S-nya kita punya 2.700, tuliskan di sini. T-nya kita punya 900 sekon. Jadi nanti V sama dengan 2.700 meter per 900 sekon. Nah, langkah ini kalian juga bisa main coret-coretan anak-anak. Dicoret 1 nolnya, coret lagi 1 nolnya. Nah, seperti ini ya, bisa. Maka hasilnya nanti adalah 27 dibagi 9, yaitu hasilnya 3 meter per sekon. Gimana anak-anak sampai sejauh ini bisa ya mengikuti penjelasan dan latihan soal dari Ibu Santi? Kita akan lanjut ke contoh soal yang ketiga. Baik, soal ketiga.
Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 90 km per jam. Apabila mobil tersebut bergerak dalam waktu 10 menit, maka berapa kilometer jarak yang ditempuh mobil tersebut? Nah, sama seperti tadi anak-anak, kita cermati dulu nih soal ceritanya gitu ya. Setelah kita cermati, kita lihat ada besaran apa saja pada soal tersebut. Nah, kita lihat di sini ada kecepatan 90 km per jam. Kemudian ada ya waktu 10 menit anak-anak. Yang ditanyakan berapa kilometer jarak anak-anak. Jadi ditanya jarak. Oke, kita data dulu ya, kita tulis dulu diketahui. Ingat kecepatan lambangnya V. V sama dengan 90 km per jam. Kemudian waktu itu lambangnya T ya, time 10 menit. Karena V-nya itu dalam kilometer per jam, jadi waktunya harus kita ubah ke jam anak-anak. Menit ke jam itu caranya dibagi 60. Jadi nanti 10 per 60. Kita sederhanakan jadi 1/6 jam. Selanjutnya ditanya S ya, jarak, ini jarak. Berapa kilometer? Ya sudah, tinggal dimasukin ke rumus anak-anak. Jawab S sama dengan V dikali T. Masukin nilainya. Kita punya V 90. Kita punya T 1/6. Jadi yang digunakan yang jam ya anak-anak ya, waktunya 1/6. Dari sini kita bisa main coret-coretan kan ya. Kan 90 bisa dibagi 6. Maka hasilnya adalah 15 km per jam. Dari 90 dibagi 6 anak-anak ya. Hasilnya 15 km per jam. Oke, kita akan lanjut ke soal yang ke-4 ya. Semuanya ada 6 soal anak-anak. Ini soal yang keempat. Pak Bayu mudik ke Semarang dengan naik mobil. Mobil bergerak dengan kecepatan 90 km per jam. Apabila jarak Cirebon-Semarang 300 km dan Pak Bayu berangkat pukul 6:40 menit, maka pada pukul berapa ia akan tiba di Semarang? Yuk kita mendata lagi ya. Dari soal ini kita diberi modal besaran apa aja sih anak-anak gitu ya. Kita lihat di sini. Ada kecepatan ya, ini kecepatan 90 km per jam. Kemudian ini anak-anak ya ada jarak. Jarak Cirebon-Semarang 300 km. Dan ini ada keberangkatannya pukul 6.40. Jadi ini data-data penting yang akan kita olah, kita proses untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang diminta. Nah, berikutnya kita akan lihat anak-anak ya. Jadi kita tuliskan di sini diketahui. Oh, ini Pak Bayunya dulu nih ya. Waduh, Pak Bayu lagi naik mobil gitu anak-anak. Kita lihat di sini diketahui kecepatan ya, lambangnya V sama dengan 90 km per jam. Kemudian jarak itu lambangnya S 300 km. Dan waktu berangkat itu pukul 6:40 menit. Yang ditanya waktu sampai tujuan itu jam berapa gitu anak-anak ya. Maka kita akan mencari waktu dulu ya. Nih jawab T sama dengan S per V. Nah kita masukin anak-anak nilainya. S dan V-nya ini sudah setara ya. V-nya kilometer per jam, S-nya kilometer. Jadi ini udah boleh langsung dihitung. Tapi kalau misalnya belum setara, misalnya nih anak-anak V-nya km per jam. Kemudian S-nya dalam meter, itu nggak bisa. Harus disetarakan dulu. Jadi meternya bisa kalian ubah ke kilometer terlebih dahulu. Karena ini sudah setara, kita bisa langsung memprosesnya nih anak-anak. Masukin aja nilainya. Kita punya S 300, kita punya V 90. Jadi nanti 300 per 90, kemudian dicoret 1 nolnya ya, atas bawah, jadi tersisa 30 per 9. Nah, selanjutnya, ini kan satuannya kita masih sederhanain lagi ya, 30 per 9 itu masing-masing bisa dibagi 3. Jadi ini udah bentuk yang paling sederhana, yaitu 10 per 3 jam. Ya. Nah, kita ubah ke menit. 10 per 3 jam itu berapa menit sih gitu ya. Jadi tinggal 10 per 3 dikali 60.
Kali 60 berarti kan kita main coret-coretan dulu aja ya. Nih ini dicoret. Bagi 3 ini 1, 60 dibagi 3 itu hasilnya adalah 20. Nah, maka selanjutnya T sama dengan 10 dikali 20. Hasilnya 200 menit anak-anak. Nah, 200 menit kita ubah lagi. Jadi 3 jam 20 menit. Ya, bisa ya. Kan kalau 3 jam aja tuh 180 menit, sisa 20. Jadi nanti 3 jam 20 menit. Ini menunjukkan lama perjalanan yang ditempuh oleh Pak Bayu dari Cirebon ke Semarang. Akhirnya kita bisa menentukan. Jadi Pak Bayu tiba di Semarang pada pukul, ini ya, berangkatnya 6.40. Lama perjalanannya 3 jam 20 menit. Kita jumlahin anak-anak. Maka Pak Bayu tiba di Semarang itu pada pukul 10.00. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan ke soal yang kelima ya. Soal kelima. Sebuah kendaraan menempuh jarak 30 km dalam waktu 20 menit. Berapa jarak yang ditempuh oleh kendaraan tersebut bila bergerak selama 2 jam? Nah, anak-anak untuk mengerjakan soal ini kita tentu bisa melihat ya. Di sini tuh ada 2 kondisi anak-anak. Kondisi pertama, jarak 30 km itu ditempuh dalam waktu 20 menit. Kondisi kedua, kalau kendaraannya itu tuh bergerak selama 2 jam, berapa sih jaraknya gitu tuh ya. Jadi ada 2 keadaan sekali lagi. Ini keadaan pertama, jarak 30 km, waktunya 20 menit. Kemudian kondisi yang kedua, ini ketika waktunya 2 jam, berapa jaraknya? Nah, untuk mengerjakannya seperti tadi, kita data dulu ya, diketahuinya dulu. Dari soal, kita bisa tahu jarak kondisi 1 itu 30 km. Nah, waktu yang pertama, waktu pada kondisi pertama ini ya, 20 menit. Kita ubah anak-anak ke jam. 20 dibagi 60, ya, disederhanakan, itu jadinya 1/3 jam. Kemudian ada T2. Jadi waktu dalam kondisi 2 itu 2 jam, ya. Yang ditanya adalah jarak pada kondisi 2, berapa kilometer, seperti itu. Caranya, anak-anak, pada kondisi ini kecepatan benda atau kendaraan itu tetap. Jadi kendaraannya tuh kecepatannya konstan, tetap tidak mengalami perubahan. Pada kondisi pertama atau kondisi kedua, nilai kecepatannya itu sama. Jadi kita bisa tuliskan V1 sama dengan V2. Kemudian masukkan rumusnya. V itu kan S per T. Jadi kalau V1 ya S1 per T1. Untuk bagian V2 di ruas kanan ya S2 per T2. Kemudian kita masukkan nilainya. S1 bernilai 30, T1 bernilai 1/3. Sedangkan S2 yang akan kita cari. Dan T2 itu bernilai 2 jam. Nah, setelah ini kita coba sederhanakan dulu ya untuk angka yang ada di ruas kiri anak-anak. Yang ini kita selesaikan dulu nih. 30 dibagi 1/3-nya kita sederhanakan dulu. Ingat, pembagian dengan pecahan bisa kita ubah menjadi bentuk perkalian. Jadi seperti ini nanti langkah selanjutnya. 30 per 1/3 itu nilainya sama dengan 30 dikali 3/1. Ruas kanannya tetap ya, tidak diapa-apain dulu nih, masih S2 per 2. Nah, ruas kiri sekarang menjadi 90. Ruas kanannya tetap S2 per 2. Jadi 90 sama dengan S2 per 2. Langkah selanjutnya kita akan memindahkan ini ya per 2-nya dari ruas kanan pindah ke ruas kiri. Nah, itu nanti caranya jadi perkalian ya anak-anak ya. Jadi kalau di kanan itu pembagian, ini kan 2-nya membagi nih. Ketika dia pindah ruas, nanti dia jadi pengali, jadi perkalian. Jadi nanti di ruas kirinya 90 dikali 2 sama dengan S2. Maka hasilnya S2 sama dengan 180 km. Seperti itu.
Baik, kita akan lanjut sampai ke nomor berikutnya, terakhir. Soal nomor 6. Sebuah mobil melaju di jalan tol yang lurus dengan kondisi sebagai berikut. 15 menit pertama, mobil itu menempuh jarak 10 km. 25 menit selanjutnya menempuh jarak 50 km. 40 menit selanjutnya menempuh jarak 60 km. Yang ditanya, tentukanlah kelajuan rata-rata mobil tersebut. Nah, dari sini kita bisa lihat anak-anak ada 3 kondisi. Ya, kondisi pertama ini ya, ada waktu 15 menit. Ini kondisi pertama. Kemudian ada kondisi kedua nih waktunya 25 menit. Dan kondisi ketiga ini waktunya menunjukkan 40 menit. Sedangkan untuk jaraknya juga sama nih anak-anak ya. Jarak yang ditempuh pada kondisi pertama itu adalah 10 km. Pada saat kondisi kedua, jarak tempuhnya adalah 50 km. Dan kondisi ketiga, jarak tempuhnya adalah 60 km. Jadi di sini anak-anak ada 3 kondisi. Dengan masing-masing kondisi, kita dikasih data jarak dan waktunya. Yang diminta adalah kelajuan rata-rata mobil tersebut. Jadi ini yang ditanya kelajuan rata-rata. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita tuliskan dulu nih anak-anak ya, dari soal cerita tadi kita dikasih data apa aja. Diketahui, ini ya kondisi pertama, jaraknya 10 km, waktunya 15 menit. Kondisi kedua, jaraknya 50 km, waktunya 25 menit. Kondisi ketiga, jarak tempuhnya 60 km, sedangkan waktunya 40 menit. Jadi sekali lagi kalian bisa lihat di sini ya, ada S1, S2, S3, T1, T2, dan T3. Itu menunjukkan kondisi masing-masing yang berbeda. Berikutnya ditanya kelajuan rata-rata. Nah ini dia kelajuan rata-rata bisa kita cari, ini ya VR gitu ya. Pakai rumus S per T. Berarti S di sini karena S-nya ada 3, T-nya juga ada 3, ini sudah merupakan nilai jarak dan waktu gabungan anak-anak. Jadi ini S-nya nanti digabungin. Nah ini ya, S1 10, S2 50, S3 60. Tambahin dulu, 10 ditambah 50 ditambah 60. Kemudian waktunya juga sama, kita jumlahin waktunya semua, 15, 25, dan 40. Maka selanjutnya kita dapat mengetahui nilainya 10 tambah 50 tambah 60 itu 120. Sedangkan 15 ditambah 25 ditambah 40 itu hasilnya adalah 80 menit ya. Nah, di sini anak-anak satuannya masih kilometer per menit. Jadi ini masih belum umum nih satuannya. Kan biasanya kalau kilometer itu pasangannya sama jam. Jadi nanti yang menit di sini kita ubah ke dalam bentuk jam anak-anak. Menit ke jam itu dibagi 60 ya. Jadi nanti yang kilometer mah tetap kan tidak diubah. 120 km per, ini dia. Kita ubah yang menitnya. 80 per 60 sekarang sudah jadi jam. Kemudian kita sederhanakan masing-masing dibagi 20 anak-anak. Jadi nanti hasilnya 120 km per 4/3 jam. Atau ingat ya, pembagian dengan pecahan diubah menjadi perkalian. 120 dikali, nah ininya pembaginya dibalik posisinya. Tadi kan 4/3, sekarang jadi 3/4. Kemudian kita sederhanakan anak-anak ya, dicoret-coret nih. 120 itu bisa dibagi 4. 4-nya 1, 120-nya itu 30. Jadi nanti 30 dikali 3 hasilnya adalah 90 km per jam. Seperti itu. Gimana anak-anak? Bisa ya untuk pembahasan soal kali ini. Untuk selanjutnya silahkan kalian bisa mengerjakan latihan soal di buku modul halaman 126. Mari mencoba 1.3 tentang materi gerak lurus. Nah, untuk pelajar lainnya nih bukan murid Bu Santi ya kan, karena video Ibu kan Ibu sengaja Ibu share secara umum ya supaya pelajar-pelajar lain, murid-murid lain juga bisa sama-sama belajar. Semoga bermanfaat ya video yang Ibu buat ini, dapat menjadi salah satu bahan belajar kalian.
Oke, Ibu Santi mengucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir tanpa di-skip. Sampai ketemu lagi di video Ibu selanjutnya. Dadah, Tuhan memberkati.